Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 8, modul analisis faktor. Di sini aku bakal jelasin semua hal yang dapat kalian pelajari dari analisis faktor. Untuk yang pertama, analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu analisis yang mereduksi data, yaitu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Analisis faktor itu termasuk dengan analisis multivariat, ya. Untuk mereduksi data, apa sih itu? Nah, mereduksi data itu yaitu proses untuk meringkas jumlah variabel menjadi lebih sedikit dan akan menamainya sebagai faktor. Di kehidupan sehari-hari pun kita sering sekali mendengar kata faktor, seperti faktor yang mempengaruhi, apa saja faktor yang mempengaruhi, faktor pengaruh, nah seperti itu. Secara garis besar, tahapan pada analisis faktor yang pertama yaitu memilih variabel yang layak. Setelah itu ada melakukan ekstraksi variabel hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Melakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor yang terbentuk sudah signifikansi berbeda dengan faktor lain. Dan yang keempat, menamai faktor yang terbentuk dan memvalidasinya. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor itu ada data summarization, ada data reduction, dan satu lagi ada data grouping. Data summarization itu apa? Yaitu mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Sedangkan data reduction yakni proses membuat suatu variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Dan yang terakhir itu data grouping. Data grouping itu apa? Mengelompokkan berbagai jenis variabel atau objek-objek tertentu menjadi satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS atau di sini lebih lengkapnya IBM SPSS 20. Oke, jadi kita akan mulai langsung dan ini contoh soal praktikumnya. Nah, ini contoh soal praktikumnya. Nanti apa aja yang bakal kita analisis di sini? Yang akan kita analisis ada KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin. Yang kedua ada anti-image, ada communality, dan total variance express atau TVE. Lanjut, ini jadi ada soalnya sebuah kursus bahasa Mandarin yang bernama Learn by Doing melakukan riset untuk mengetahui apa saja atau faktor apa saja yang mendorong siswa untuk mengikuti kursus bahasa Mandarin. Ini ada beberapa variabel yang ditanyakan atau atribut yang ditanyakan kepada responden. Dan kita buka variabel view. Variabel view ada kita masukkan semuanya mulai dari nama sampai usia. Di sini untuk yang ditanyakan kepada responden atau yang mempunyai skala Likert itu kita beri tipe numerik. Oke. Udah. Langsung kita ke data view. Ada suka sampai usia kita masukkan semua. Di sini kita akan menganalyze caranya. Makanya di sini kita klik analyze. Setelah itu dimension reduction dan kita pilih faktor karena kita akan melakukan analisis faktor. Kita masukkan semuanya yang kecuali nama, gender dan usia atau yang hanya yang kita tanyakan ke responden aja nih. Nah, kita klik deskriptif. Setelah itu tentang KMO and Bartlett test serta anti-image. Lalu klik continue dan OK. Nah, di sini sudah ada output-outputnya. Yang pertama yaitu KMO and Bartlett test. Sebenarnya apa sih yang kita lihat dari output KMO dan Bartlett test? Yang kita lihat dari KMO and Bartlett test itu ada MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Di sini tertulis 0,828 hasilnya.
Apakah artinya itu? Jadi ada parameter untuk menghitung MSA ini. Parameternya adalah jika dia kurang dari 0,5, maka tidak bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Tapi jika dia lebih dari sama dengan 0,5, maka dia bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Untuk yang kedua yang kita cari adalah nilai signifikansi. Di sini ada tertulis 0,000. Parameter untuk nilai signifikansi adalah jika dia melebihi 0,05, maka tidak bisa dilakukan analisis lanjutan. Sedangkan jika dia di bawahnya atau sama dengan 0,05, dia bisa dilakukan analisis lanjutan. Di sini bisa kita lihat bahwa ini di bawah dari 0,05. Jadi bisa kita lakukan analisis lanjutan. Yang kedua ada anti-image matrix. Di sini kita lihat variabel mana yang mempunyai nilai MSA lebih dari 0,5. Ternyata tidak terdapat variabel MSA dengan nilai kurang dari 0,5, maka analisis faktor bisa dilakukan lebih lanjut. Oke. Selanjutnya ada communality. Communality itu apa? Kita akan mengidentifikasi atau menganalisis satu semuanya sampai dari mulai yang pertama suka ini sampai ke percaya diri. Untuk variabel suka mempunyai nilai extraction-nya 0,646. Ini berarti sekitar 64,6% varian dari variabel suka dijelaskan dari faktor yang terbentuk dan nilai inisialnya itu 1. Artinya variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk seperti itu. Untuk total variant explain. Total variant explain ini kita lihat bahwa di sini banyaknya faktor yang nilainya lebih dari 1 adalah 2. Ini ada 2 ini kan ya. Jadi maka dilihat dari tabel ada 2 komponen yang memiliki nilai lebih dari 1. Artinya variabel akan diringkas menjadi 2 faktor saja. Komponen matriks, lanjut. Untuk komponen matriks ini kita akan melihat satu-satu seperti yang tadi. Untuk variabel ini tuh lebih condong ke faktor 1 atau faktor 2 karena ada 2 faktor yang terbentuk kan. Tidak mungkin variabel tersebut akan condong ke dua-duanya. Maka dia harus lebih condong ke salah satu faktor. Untuk variabel suka sendiri dia korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,795, sedangkan dengan variabel atau dengan faktor 2 dia berkorelasi sebesar 0,117. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa variabel suka akan berkorelasi lebih besar dengan faktor 1 sebesar 0,795. Sudah, mungkin itu aja yang bisa kita pelajari dari analisis faktor ini. Jadi dari 10 variabel akan diringkas menjadi 2 faktor utama saja. Oke, jadi ini untuk datanya seperti ini. Terus kita akan melanjutkan dengan pegangan modulnya. Nanti ini juga akan di-share sama asisten lab kalian. Jadi yang langsung aja ke bab 4 ya. Yang dianalisis ada KMO seperti tadi, ada anti-image, ada communality, ada TVE, dan ada komponen matriks. Udah cukup segitu. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.